warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Meliati. Saya Nisa Aisyah. Saya Jekia. Saya Karina Pariswati. Saya Ananda Jadi Di sini saya sebagai moderator dari presentasi telinga pada sistem koordinasi. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Nisa Aisyah. Telinga pada sistem koordinasi. Telinga merupakan alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa gelombang suara. Telinga manusia mampu mendengar suara dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Selain sebagai alat pendengaran, telinga juga mampu menjaga keseimbangan tubuh. Bagian-bagian dari telinga yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama, kita akan membahas tentang telinga bagian luar yang berfungsi sebagai penangkap getaran bunyi. Dan bagian kedua akan dijelaskan oleh Eji. Telinga bagian luar terdiri atas telinga bagian luar. Telinga luar berfungsi sebagai penangkap getaran bunyi. Telinga bagian luar terdiri atas 1. Daun telinga pinna, berasal dari tulang rawan yang berfungsi untuk menampung getaran atau saluran telinga luar atau liang telinga meatus auditorius externus berfungsi untuk menyalurkan getaran dari daun telinga. Liang telinga dilapisi oleh kulit berambut halus dan dilengkapi kelenjar minyak untuk menjaga agar benda asing tidak masuk ke dalam. 3. Membran timpani atau selaput gendang atau gendang telinga berfungsi menerima dan memperbesar getaran suara yang diteruskan oleh liang telinga. 4. Kelenjar minyak berfungsi menyaring udara yang masuk sebagai pembawa gelombang suara. 2. Telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terletak di sebelah membran timpani. Telinga tengah berupa suara rongga berisi udara untuk menjaga tekanan udara agar tetap seimbang. Fungsi dari telinga bagian tengah adalah untuk meneruskan getaran dari suara telinga bagian luar ke telinga bagian dalam. Pada telinga tengah terdapat saluran eustasius dan 3 tulang pendengar. 1. Saluran eustasio. Saluran ini menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut bagian belakang. Saluran eustasio berfungsi untuk memasukkan udara ke telinga bagian tengah dan menyeimbangkan tekanan udara di gendang telinga dengan tekanan udara luar. Saluran ini akan tertutup dalam keadaan biasa dan akan terbuka jika kita mengunyah, menguap, dan bersin, menelan atau membuka mulut. Keseimbangan tekanan ini akan menjaga gendang telinga supaya tidak rusak. Oleh karena itu, ketika mendengar suara yang sangat keras, sebaiknya kita membuka mulut agar selaput gendang telinga tidak robek akibat tekanan udara yang kuat dari luar. 2. Tulang pendengaran. Di dalam telinga bagian tengah juga terdapat 3 tulang pendengaran yang tersusun seperti rantai menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong atau jendela oval. Ketiga tulang pendengaran ini yaitu tulang martil, maleus, tulang landas, incus, dan tulang sangrudi stapes yang berfungsi untuk mengantarkan dan memperbesar getaran ke telinga bagian dalam. Setelah dari bagian kedua, sekarang lanjut ke bagian ketiga. Setelah dari bagian kedua, dilanjutkan pada bagian ketiga. Yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Telinga dalam merupakan saluran yang berlekuk-lekuk yang tersusun oleh beberapa saluran, yaitu tingkap jorong atau jendela oval, tingkap bundar atau jendela melingkar, 3 saluran lingkaran, dan koklea atau rumah siput. Telinga bagian dalam berfungsi mengantarkan getaran suara ke pusat pendengaran oleh urat suara. Penyusun telinga dalam yaitu yang pertama, telinga jorong atau jendela oval yang berfungsi menerima dan menyampaikan getaran. Yang kedua, rumah siput atau koklea merupakan bagian telinga yang paling dalam. Bentuk tabung koklea mirip dengan rumah siput yang berfungsi menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengaran. Di dalam saluran rumah siput terdapat
cairan limfe dan terdapat ujung-ujung saraf pendengaran. Yang ketiga ada 3 saluran setengah lingkaran. 3 saluran tersebut ialah tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Ada juga proses mendengar. Ketika sebuah suara dikeluarkan, gelombang bunyi masuk pertama kali ke indera pendengar melalui daun telinga yang terletak di luar dan berfungsi untuk menampung atau mengumpulkan gelombang bunyi. Liang telinga menyebabkan gendang telinga atau selaput timpani bergetar. Liang telinga panjangnya kurang lebih 2,5 cm. Setelah itu akan dibacakan bagian keempat oleh Melianti. Gelombang bunyi kemudian disalurkan oleh liang telinga ke selaput gendang telinga. Di liang telinga terdapat rambut-rambut kelenjar yang mengeluarkan getah seperti jeli berwarna kecoklatan. Fungsinya adalah untuk melindungi gangguan telinga dari hewan kecil yang masuk ke dalam telinga. Getaran pada membran timpani kemudian dilanjutkan ke telinga tengah dan dirambatkan menuju telinga dalam. Dari telinga tengah, getaran menuju ke takap jorong, kemudian masuk ke dalam kokea dan menggetarkan cairan limfe yang ada di dalamnya. Getaran cairan limfe tersebut merangsang ujung saraf pendengaran, kemudian rangsangan ini disampaikan ke otak dan diolah hingga akhirnya kita bisa mendengar. Alat keseimbangan. Selain berfungsi sebagai alat pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Alat keseimbangan terdapat pada telinga dalam. Alat ini sangat penting untuk membantu manusia agar dapat berdiri tegak. Hilangnya keseimbangan menimbulkan rasa pusing. Alat keseimbangan terdiri dari saluran gelung. Saluran gelung berisi cairan dan 2 buah kantong kecil. Saluran gelung terdiri dari 3 macam, yaitu 2 buah saluran tengah lingkaran terletak di vertikal dan tegak lurus terhadap sebuah saluran tengah lingkaran yang horizontal. Dinding setiap saluran dilengkapi sel rambut yang dikelilingi cairan limfa. Jika kepala bergerak atau menoleh seluruh arah, cairan mengalir ke arah yang berlawanan. Aliran cairan limfa menyebabkan rambut bergoyang ke arah yang berlawanan. Hal ini menimbulkan impuls saraf yang berdiri tahu otak tentang kedudukan tubuh. Dalam utricula dan saluran terdapat serabut sensoris yang terdiri di partikel mengandung kapur dan oloin. Terhadap serabut sensoris berubah menyebabkan impuls saraf dikirimkan ke otak. Maka otak mengetahui sudut kemiringan kepala terhadap garis vertikal menjadi gerak cairan dalam saluran memberi tahu arah tubuh bergerak. Sedangkan sakula dan utricula memberitahu kedudukan tubuh. Gangguan pendengaran. 1. Tersumbatnya telinga oleh kotoran. Penyakit pada telinga bagian luar memiliki kelenjar yang menghasilkan minyak. Minyak ini berguna untuk mencegah air dan kotoran masuk ke dalam telinga. Biasanya, minyak bersama kotoran menggumpal dan akan mengering selanjutnya. Kotoran telinga ini akan keluar dengan sendirinya. Namun, kadangkala kotoran telinga mengumpul terlalu banyak dan menyumbat telinga. Jika keadaan demikian, harus konsultasi dengan dokter. 2. Hilangnya pendengaran akibat pencemaran suara. Suara yang terlalu keras dapat menyebabkan kerusakan telinga bagian dalam. Akibatnya, pendengaran dapat terganggu dan bahkan pendengaran hilang. Rusaknya telinga akibat suara yang terlalu keras dapat dicegah dengan tidak mendengarkan dan menghindari sumber membran timpani. Yang ketiga, pengapuran pada tulang pendengaran. Yang keempat, kelakuan hubungan stapes dan pada tingkap oval. Yang kelima, tuli saraf, yaitu tuli yang disebabkan adanya kerusakan saraf auditori atau saraf pendengaran. 4.
Vertigo. Vertigo adalah penyakit atau kondisi di mana telinga bagian dalam mengalami gangguan sehingga terasa pusing dan ruang di sekeliling penderita terasa berputar. Penyebab penyakit vertigo adalah terganggunya saraf yang menghubungkan antara mata dengan otak. Jenis obat yang digunakan antara lain: pertama, gentamicin, yang kedua, steroid. Namun bila vertigo tidak kunjung membaik dan semakin parah, operasi mungkin menjadi satu-satunya pilihan untuk mengobatinya. Jenis pembedahan dibagi menjadi beberapa macam, antara prosedur kantung, endoliphatik. Yang kelima, terasa ada tekanan dalam telinga. Cara mengatasi penyakit di atas: jika mengalami salah satu gejala di atas, lebih baik Anda langsung berkonsultasi ke dokter, sebab gejala-gejala tersebut mungkin dapat menimbulkan komplikasi seperti gangguan berbicara, hilangnya kesadaran, kehilangan penglihatan, dan lain sebagainya, atau bahkan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti stroke, tumor otak, penyakit jantung, penyakit kardiovaskular, dan menyebabkan hilangnya kemampuan mendengar. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.